firman Tuhan, kita akan pujian kita yang pertama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah Tuhan Yesus, dialah kekasih jiwa kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan, Bawa daku
doa kita pagi hari ini. Haleluya. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat jasmani dan rohani melimpah dicurahkan dari sorga untuk dirasakan, dinikmati oleh seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Biar berkat Tuhan melimpah sekarang dan selama-lamanya. Kami mohon berkat dan mulai ibadah kami dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, kita bertinggikan namanya. Dan nyatalah Tuhan dalam kehidupan kita, Kau tetap tinggalkan, nyatalah janji-Mu. Yes. Amin. Kau tak pernah tinggalkan, beserta Di setiap langkahku, Kau selalu perhatikan seluruh
kasih untuk menyertamu sepanjang hari ini Bapak. Terima kasih Engkau telah mempertemukan kami di tempat Terima ini kasih, Bapak. Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapak, supaya apa yang kami beri Bapak bermanfaat untuk gerejamu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus. Kami siap untuk memberi dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, kita akan pujian. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Itulah janji Tuhan pada kita semua. Tak pernah gagal, haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatan perisaiku dan gunung batuku, bersoraklah puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan dengan firman Tuhan, kita akan pujian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita bangkit bersama-sama karena Dia penolong kita satu-satunya. Amin. Yang selalu setia. Haleluya. Yesus, terima kasih. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan padamu Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menolong kami Tuhan. Engkau telah pernah gagal dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkaulah penolong kami yang setia Tuhan, satu-satunya bagi kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan bawa berkat bagi kami semua Tuhan. Untuk menegur kami Tuhan, memperbaiki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, urapi Bapak Pendeta kami Tuhan yang akan mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kami siap Tuhan pagi hari ini untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kami persilakan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti, dan kita akan buka hati untuk dengarkan firman Tuhan. Setelah hari Pentakosta, kita mendengar khotbah tentang pentingnya gereja di muka bumi. Ya, tentu berbeda dengan adanya lembaga-lembaga sosial, partai, atau yang lain-lain, beda. Jadi gereja punya tugas-tugas. Nah, salah satu tugasnya adalah membangun persekutuan. Dalam istilah standar atau dasar dari tugas gereja, ini yang disebut koinonia. Ya, ini standar sekali. Kalau pelajaran di sekolah itu di SD itu ada beberapa tugas gereja yang sekolahnya di sekolah Kristen. Biasanya sudah tahu pokok ini, dan mereka yang berada di mainstream itu sudah tahu bahasan ini. Tapi memang untuk gereja-gereja seperti kita Pentakosta sangat jarang dibahas, gitu. Kita akan baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang minggu lalu, pasal 2 ayat 1 sampai 4. Baca ayat 1 dan jemaat ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing sama-sama. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Baiklah saudaraku, kita masuk dalam bagian penting di poin ini. Poin ini penting maksudnya, supaya kita bisa memahami untuk apa gereja di muka bumi ini. Minggu lalu saya jelaskan apa itu gereja. Lalu untuk apa gereja ada di bumi? Untuk apa saya ada di sini? Untuk apa ada lembaga-lembaga gereja? Apa gunanya? Saudaraku, poin 1 dari bahasan kita ini adalah gereja itu membangun persekutuan, ya. Koinonia, persekutuan jemaat di dalam Kristus. Gereja yang membangun persekutuan. Apa sih persekutuan itu? Kita kan, ini jadi pelajaran bahasa Indonesia. Nah, persekutuan itu adalah orang-orang yang berkumpul dan berpartisipasi aktif dan intim. Saudara ada ikut perkumpulan apa? Yang paling umum arisan, ya. Persekutuan arisan pernah nggak disebut gitu? Oh, enggak ya. Ya sudah, saudara sebut saja nanti persekutuan arisan kita. Kenapa nggak disebut persekutuan? Karena dalam perkumpulan itu ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Kan begitu ya, ada yang berpartisipasi,
atau namanya doang. Kan gitu ya, bisa ya. Dan itu tidak masalah buat kumpulan itu, nggak masalah. Tapi kalau persekutuan ini saudaraku, masing-masing orang yang ada di dalamnya berpartisipasi aktif dan akrab. Ya, berpartisipasi aktif dan intim satu dengan yang lain. Itu namanya persekutuan. Jadi saudaraku, kalau gereja membangun persekutuan adalah di dalamnya masing-masing anggota tubuh Kristus itu berpartisipasi aktif dan akrab. Nanti kita akan perhatikan, lalu kita akan berkata bahwa oh kalau gitu saya sudah bisa disebut gereja. Atau sebaliknya, kalau begitu berarti selama ini saya belum bisa disebut gereja. Kita harus menyadari itu. Dalam lagu pujian di mainstream tuh, saudaraku, ada pujian begini, saya nggak terlalu hafal, tapi kalimatnya saya tahu. Aku gereja, kamu gereja, gitu loh. Aku gereja, kamu gereja. Kita semua adalah gereja. Saudaraku, disebut gereja karena adalah satu tubuh. Kristus adalah kepala, itu namanya gereja. Artinya saudaraku, masing-masing orang percaya yang adalah tubuh Kristus berperan aktif dan intim. Oke, di poin ini saudaraku, saudara mulai periksa diri sendiri. Disebut gereja adalah masing-masing orang percaya yang adalah tubuh Kristus itu berperan aktif dan intim. Ayo, apakah kita sekarang sudah berperan aktif di gereja? Berperan akrab di gereja? Menjadi intim satu dengan yang lain? Atau LG? LG itu ini saudaraku, merek AC. Saudara tahu LG? Lu gue. Kalau saudara masih seperti itu, saudara belum bisa disebut gereja, karena masih LG. Gitu. Tidak berpartisipasi dan berperan sebagai membangun hubungan intim. Tidak bersekutu namanya itu. Nah, aktif dan intim baik dalam relasi orang percaya dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Itu harus aktif, saudaraku. Harus intim. Bagaimana sih intim dengan Tuhan? Orang Pantekosta kayaknya nggak perlu diajarin ya. Kadang-kadang si jemaat kan lebih suci dari pendetanya, lebih intim, lebih akrab gitu saudaraku. Iya. Jadi antara orang-orang percaya itu dengan Tuhan, lalu antara sesama orang-orang percaya. Jadi akrab dan intim, berperan aktif tadi, partisipasi. Saya dengan Tuhan, saya dengan sesama. Sesama itu dibatasi pada orang-orang percaya. Lebih sempit lagi, sesama tubuh Kristus yang dalam satu kumpulan atau anggota gereja. Gitu. Saudara ke gereja tapi nggak berperan aktif di gereja, terus saudara bilang, tapi saya sama tetangga akrab loh. Gitu. Ya itu belum bisa gereja, saudaraku, belum bisa disebut gereja. Nah, bagaimana jika hanya percaya pada Tuhan tetapi tidak bersekutu dengan sesama orang percaya? Nah, tadi sudah sebagian dijelaskan. Tidak bisa disebut gereja karena hanya saya dengan Tuhan. Pernah nggak saudara dengar ada orang bilang, kalau saya sebagai pendeta sering, saudaraku, saya di rumah juga tetap baca Alkitab, berdoa, yang penting kan saya dengan Tuhan. Saudara pernah nggak dengar ada orang yang begitu? Kalau Pak Pendeta dengar orang ngomong gitu, biasanya ini jemaat yang ngambek, saudaraku. Atau orang Kristen yang sakit hati pada gerejanya. Lalu saya ajakin ke gereja, jawabannya itu, biar nggak ke gereja, saya tetap percaya Tuhan, saya berdoa, saya beribadah. Kalau sekarang menang, saudaraku, karena ada ibadah online.
Pendeta kalah di sini saudaraku sekarang. Tidak bisa disebut gereja sebab tubuh Kristus itu banyak. Jadi akrab dan intim itu harus terjadi sesama anggota jemaat. Sebab tubuh Kristus itu kan, anggota tubuh Kristus itu banyak, bukan satu. Kalau hanya satu diri saudara sendiri, namanya itu potongan, penggalan. Saudara pernah lihat ada potongan tangan di satu tempat gitu? Kalau pernah, saudara pasti sudah lari, ketakutan, dan jadi trauma, saudaraku. Dan ada banyak orang Kristen yang hanya penggalan, potongan saja, dan itu menakutkan orang yang lain, saudaraku. Iya, serem itu, saudaraku. Atau sebaliknya, yang penting saya dengan sesama orang percaya, kelihatan, pencitraan, yang penting kelihatan lah, saudaraku. Kalau seperti itu juga tidak bisa disebut gereja, karena gereja itu saya dengan Tuhan dan saya dengan sesamanya. Kalau dengan sesama itu ya tadi, perkumpulan sosial, arisan, partai misalnya, bisa. Nah saudaraku, hari ini ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini menggambarkan persekutuan yang terjadi antara Kristus dengan jemaatnya. Perjamuan kudus ini menggambarkan gereja yang sesungguhnya. Persekutuan antara Kristus dengan jemaatnya dan antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kristus, tubuhnya Kristus dipecah-pecahkan. Kan bahasanya seperti itu. Jadi itu antara Kristus dengan kita, tubuhnya dipecah-pecahkan dan kita makan bersama-sama. Pendeta berkata, bukankah roti yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus? Dan jemaat menjawab? Coba jemaat menjawab? Artinya yang kita makan itu adalah tubuh Kristus. Kenapa bisa menjadi persekutuan satu dengan yang lain? Tubuh itu satu, dipecah-pecahkan, dimakan. Yang saya makan, bagian yang saya makan sama dengan yang saudara makan. Bagian yang saya makan sama dengan yang ibu-ibu makan, sama dengan yang ibu-ibu makan. Jadi satu dimakan bersama-sama. Satu jadi sama-sama. Itulah persekutuan. Kristus dengan saya dengan sesama. Itulah gereja. Persekutuan. Dan ini harus dibangun, saudaraku. Siapa yang bangun? Kita. Saya dengan saudara yang membangun. Nah, saudaraku, persekutuan umat Tuhan dengan Tuhan. Ini harus benar-benar dipahami, ini poin 1. Gereja dibangun oleh Allah sendiri. Allah ingin mengembalikan relasi yang hilang antara manusia dengan Allah ketika Adam jatuh dalam dosa. Adam. Hawa ya? Siapa yang jatuh dalam dosa? Siapa? Coba saudara masih ingat yang jatuh dalam dosa? Tadi ibu-ibu dia sebut Adam, nggak ngaku tuh. Yang bapak-bapak sebut Hawa. Memang begitulah saudaraku, kita ini kalau ada kesalahan ya selalu lempar kesalahan pada yang lain. Makanya dalam catatan saya tuliskan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu pun masih salah, saudaraku. Seharusnya Hawa dan Adam. Yang perempuan nggak mau, biasanya pria duluan. Ya, Adam dan Hawa, manusia jatuh dalam dosa, hubungannya dengan Allah terputus. Allah mulai dengan memberikan namanya Taurat, supaya manusia bisa mendekati Allah. Berhasil? Tidak. Satu kesalahan membuat seluruh hukum dilanggar. Ada 10 hukum, satu tidak dipatuhi, berarti semua gagal. Dengan Taurat, dengan aturan, dengan hukum, manusia gagal mendekati Allah. Jadi kalau saudara mau beradu taat, beradu korban, saudara gak bisa deketin Allah. Seberapa besar ketaatanmu, pasti
ada beberapa hal yang saudara tidak bisa taati. Seberapa besar korbanmu, nggak ada apa-apanya dibanding dengan kebesaran kekayaan Tuhan. Kita nggak bisa dekati Allah dengan itu semua. Lalu Allah membuat satu pola yang baru, yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal kepada manusia, dan disebut itu anugerah. Apa saudaraku? Anugerah. Katakan sama-sama, anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah itu diberikan kepada orang yang memang tidak layak, itu anugerah. Kalau saudara merasa layak dengan ketaatanmu, dengan korbanmu, dengan kesetiaanmu, saudara merasa layak untuk dapat anugerah, justru saudara tidak akan pernah mendapat anugerah. Jadi anugerah itu diberikan kepada orang yang tidak layak. Saya merasa tidak layak. Saya orang berdosa. Saya orang yang jahat. Saya orang hatinya kotor. Saya keras kepala. Dan saya datang pada Tuhan. Tuhan berikan anugerah. Pengampunan, keselamatan, berkat, anugerah. Manusia nggak bisa dekati Allah dengan Taurat, tapi Allah bisa mendapatkan saudara dan saya karena anugerah. Amin. Karena anugerah Tuhan dapatkan saya dan saudara. Dan melalui Yesus inilah gereja dibentuk dan dibangun. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudara, inilah rencana Allah untuk membentuk gereja. Disampaikan setelah Petrus menjawab pertanyaan Tuhan. Menurutmu Petrus, siapa aku ini? Karena menurut ahli Taurat, menurut orang Farisi, menurut masyarakat, Yesus itu disebut dengan cara pandang mereka, nabi yang akan datang, Musa yang bangkit kembali, Elia dan lain-lain. Lalu apa jawaban Petrus? Jawaban Petrus adalah, engkau adalah Mesias. Ini jawaban yang dikaruniakan Allah kepada Petrus. Engkau adalah Mesias. Dan ketika itu jawaban yang diberikan, maka Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Batu karang itu bukannya Petrusnya, tapi jawabannya itu. Di atas jawaban Petrus yang Yesus adalah Mesias, Allah membangun jemaat. Jadi bukan di atas Petrus, saudaraku. Di atas pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sekali lagi saya katakan, bukan di atas Petrusnya, tapi di atas pengakuan Petrus yang adalah Yesus adalah Mesias. Allah membangun jemaatnya. Lalu dilanjutkan melalui kematian Yesus di salib, kebangkitannya, dan pencurahan Roh Kudus. Dalam pembacaan di awal, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4, itulah awal berdirinya gereja. Ya. Allah memanggil orang-orang untuk bersekutu dengan Dia. Jadi kita dengan Allah itu, kita ini dipanggil, saudaraku. Kita dipanggil untuk bersekutu. 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi di sini saudaraku, Allah yang memanggil saya dan saudara pada persekutuan anaknya. Melalui anugerah, pekerjaan Yesus Kristus, menjadi pengalaman pribadi kita dipanggil untuk menjadi gereja. Kita dipanggil untuk masuk dalam persekutuan dengan anaknya. Inilah gereja, saudaraku. Kita menjadi satu dengan Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku, persekutuan sesama umat Tuhan.
Ya, persekutuan sesama umat Tuhan. Seorang tidak dapat disebut gereja jika hanya percaya dan bersekutu dengan Tuhan. Nggak bisa disebut gereja. Sekali lagi, kalau hanya saya dengan Tuhan, saudara mau menyanyi, memuji Tuhan, baca Alkitab, dengerin khotbah apa, tapi di rumah saudara sembunyi, lalu saudara tidak kumpul dengan sesama umat Tuhan, juga tidak bisa disebut gereja. Disebut gereja karena kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama berkumpul bersama untuk melakukan satu peribadatan, melakukan satu hal-hal yang berkait dengan pekerjaan Tuhan dan kehidupan sosial bersama-sama. Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Kisah Rasul 4 ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Cara hidup jemaat mula-mula, inilah yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 4, menunjukkan hidup berkoinonia. Koinonia telah menjadi gaya hidup. Koinonia telah menjadi model kehidupan bergereja pada masa itu. Dan koinonia inilah yang menjadi model gereja sepanjang sejarah gereja sampai hari ini dan seterusnya. Cara hidup yang bagaimana? Ini saudaraku, ada persekutuan atau persaudaraan. Jadi persekutuannya itu sampai pada persaudaraan. Kalau kita punya nyanyian, dalam Kristus kita bersaudara. Benarkah gereja memang satu sama lain harus bersaudara? Tapi benarkah? Kalau bersaudara itu kan sering kumpul gitu ya. Kalau saudara nggak pernah kumpul, bisa dibilang saudara? Tetap kalau namanya darah, tetap saudara. Tapi saudara yang satu itu, gitu. Saudara pernah begitu kan ke orang lain ya? Jangan-jangan kita dibegitukan orang lain loh. Saudara yang satu itu. Tapi itu tidak pernah terjadi di gereja. Kenapa? Karena pemahamannya nggak sampai, gitu ya. Masih taraf LG, saudaraku. Lulu, gue, ya. Kalau yang melayani ini L4. Lu lagi. Jadi saudaraku, saudara, persekutuan itu membuat satu sama lain erat, intim, jadi bersaudara. Dalam hidup gereja, yang dibangun adalah semangat kebersamaan, semangat persatuan, semangat bersekutu. Inilah persekutuan yang benar, sehingga menjadi saudara satu dengan yang lainnya, menghilangkan berbagai perbedaan, meminimalisir perbedaan-perbedaan sampai perbedaan itu hilang. Kalau ada masalah, kita kan beda pendapat. Kalau masalah yang besar ya dikecilkan lah. Kalau yang kecil, dibesarkan. Ya enggak lah, yang kecil anggap aja. Paling susah itu ngomongin saudaraku. Paling sulit. Ya udahlah. Bener ya? Mudah enggak sih saudara kalau ada masalah terus ngomong, ya udahlah. Anggap aja. Enggak ada. Bisa enggak saudaraku? Gampang atau sulit? Gampang atau sulit? Sulit atau susah? Sulit atau sukar?
harus akui itu sulit. Sulit dan susah. Sulit melakukannya dan membuat perasaan jadi sedih, susah. Jadi sulit dan susah. Sulit sama susah itu beda loh saudaraku. Tapi kita sudah biasa bicara itu seolah-olah sama. Kalau yang sekolah siapa sini? Gini, ngerjain matematik sulit atau susah? Pasti bilangnya susah. Susah itu perasaan. Kalau sulit itu tindakan. Ngomong ya udahlah itu mencakup tindakan dan perasaan. Ya sudahlah, cuman gitu aja, anggap aja nggak ada. Hilang itu perbedaan, hilang itu masalah. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Saudaraku, jangan sampai ada seorang pun di ruangan ini yang merasa jadi orang asing atau yang dianggap orang asing. Orang asing itu apa sih saudaraku? Kita nggak kenal orangnya, nggak kenal namanya, nggak tahu rumahnya, nggak tahu dari mana dia. Itu orang asing. Iya. Nah, saudara di sini sudah bisa mendapat jawaban dari 4 pertanyaan ini untuk setiap anggota belum? Belum. Kalau gitu, saya dan saudara dengan saudara yang lainnya masing-masing masih orang asing, belum gereja. Karena kalau gereja nggak begitu. Gereja nggak begitu. Ada perbedaan, belum gereja. Membesar-besarkan masalah perbedaan, belum gereja. Saudaraku, karena kita ini bukan hanya satu dalam Tuhan, tapi sama. Oke, saya katakan lagi, kita bukan hanya satu dalam Tuhan, tetapi sama. Sama ini gak ada perbedaan warna kulit, sipit belok matanya, gak ada perbedaan status sosial kaya miskin, gak ada perbedaan pendidikan tinggi rendah, gak ada. Dalam berpartisipasi intim dan akrab, perbedaan itu tidak ada. Saya harap ini benar-benar mengoreksi saya dan saudara pagi hari ini, supaya kita benar-benar bisa menjadi gereja yang Allah kehendaki. Jangan sampai ada orang-orang asing dalam satu ruangan ini. Kalau kita masih menjadi orang asing satu dengan yang lain, selesai kebaktian ini tanya masing-masing. Saya bagikan kertas boleh? Bikin data. Ini namanya siapa, alamatnya di mana? Ya. Mungkin saudara bisa. Oh, kalau ada sesuatu nanti gampang minta Sherlock. Itu paling gampang, saudaraku, paling gampang. Saudaraku, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Saya katakan lagi, jangan ada orang yang asing dan diasingkan di ruangan ini. Kita satu dalam Tuhan, sama dalam Tuhan. Amin. Ya, bukan hanya satu, tapi sama. Yang kedua, beribadah. Jadi membangun persekutuan itu beribadah. Melalui ibadah kita membangun persekutuan. Persekutuan yang benar adalah ditandai dengan ibadah yang benar. Dalam ibadah inilah persekutuan antar umat Tuhan semakin tumbuh erat dan kuat dalam ibadah. Persekutuan, keintiman, keakraban umat Tuhan jadi erat dan kuat, solid. Ya. Jadi kalau kita nggak ibadah, ya kita nggak bisa erat, nggak bisa kuat sebagai gereja, nggak bisa. Melalui ibadah inilah fungsi gereja dapat terlaksana melalui pengajaran, yaitu firman, melalui pujian, melalui penyembahan, melalui perjamuan kudus. Merasa kita ini anggota tubuh Kristus, jadi ingin sekali bersama-sama.
ingin sekali bersama-sama. Dan ini benar-benar membangun persekutuan yang akrab, intim, dan masing-masing berpartisipasi. Marilah kita lakukan ibadah dengan setia dan sungguh-sungguh. Amin. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dilaksanakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Maksudnya, saudaraku, dengan sengaja. Ada nggak yang nggak dengan sengaja? Ada. Sudah merencana datang, udah daftar, atau ada halangan, terus WA. Itu nggak sengaja, tapi tidak ibadah. Tapi ada yang memang sengaja tidak ibadah. Itu belum gereja. Kalau gereja, masing-masing rindu ingin beribadah. Marilah kita beribadah karena dalam ibadah itu ada nasihat dari firman dan saling menasehati, dan yang paling penting adalah ini, saudaraku, kedatangan Tuhan semakin dekat. Ingat, kenapa kita harus lebih setia lagi sekarang? Kedatangan Tuhan semakin dekat. Puji Tuhan. Yang ketiga, gereja membangun persekutuan dengan solidaritas dan saling peduli sesama anggota tubuh Kristus. Iya. Solid dan solidaritas. Kita kuat dan kita bisa perhatikan, punya hati. Ayat tadi mengatakan kumpulan orang percaya, sehati dan sejiwa. Jadi kumpulan orang percaya itu harus sehati dan sejiwa, baru bisa saling peduli. Yang terjadi adalah mungkin sekali kumpul tapi nggak sehati, bisa nggak? Kumpul tapi nggak sehati, bisa atau tidak? Banyak. Kumpul tapi nggak sehati, kumpul tapi nggak sejiwa, kumpul tapi nggak satu tujuan, bisa. Gereja adalah berkumpul, sehati dan sejiwa, baru bisa bangun kepedulian satu dengan yang lain. Kapan kita bisa saling peduli? Kalau kita menjadi gereja yang sesungguhnya, kita berkumpul, kita sehati, kita sejiwa, lalu punya hati berbagi, punya hati yang care, perhatikan satu dengan yang lain. Kisah 4 ayat 36-37, ini ada satu peristiwa. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudara, Yusuf Barnabas ini orang Lewi, tapi tinggal di Siprus, perantau ini, saudaraku. Dan ketika dia menjadi percaya, ketika dia mulai percaya pada Tuhan Yesus, dia berkumpul, dia sehati, dia sejiwa dengan yang lain-lain, dengan rasul-rasul. Lalu dia menjual ladangnya. Perhatikan, Yusuf Barnabas bukan menjual semua harta miliknya. Jadi kalau saudara baca Ananias dan Safira, itu juga bukan menjual semua hartanya, bukan. Dia memang punya beberapa ladang, beberapa area yang dia miliki, dan yang dijual itu sebagian atau mungkin satu ladang dijual begitu. Jadi bukan semua. Nanti saudara pikir masa semua saya jual, saya kasih gereja, nah amat gereja. Enggak, bukan seperti itu. Enggak selalu kata-kata semua dalam Alkitab ini seluruhnya, enggak, saudaraku. Jadi ini keterbatasan bahasa penulisan pada waktu itu, saudaraku. Jadi bukan menjual semua harta miliknya, bukan, tetapi ini, saudaraku, sampai menjual sebagian ladang. Itu membutuhkan hati yang rela.
Betul? Sampai menjual walaupun sedikit. Lalu dibagikan kepada rasul-rasul dan orang-orang yang membutuhkan. Itu perlu hati. Perlu hati yang rela. Ya. Perlu hati yang peduli. Perlu hati yang mau berbagi. Ya. Tanpa melihat, saudaraku. Tanpa melihat ini dan itu. Memberi dengan tangan kanan, jangan diketahui tangan kiri. Oh iya Pak Pendeta, saya memberi dengan tangan kanan, tangan kiri enggak saya tahu. Tapi di sosmed di foto-foto, kan gitu ya. 2 Korintus. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudara, gereja di bumi ada karena kerelaan dan kepedulian Yesus Kristus. Marilah kita belajar kerelaan dan kepedulian dari Yesus Kristus, yang walaupun Ia kaya, Ia rela jadi miskin, memberi hidupnya untuk saya dan saudara, supaya saya dan saudara jadi gereja, supaya kita semua jadi gereja. Dan ketika kita menjadi gereja, marilah kita juga menjadi seperti Yesus, yang punya kerelaan, berbagi, peduli terhadap sesama, terhadap pekerjaannya di bumi ini. Tuhan menolong kita sehingga kita benar-benar menjadi gereja yang punya arti di bumi ini sekarang, esok dan selamanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sebagai gereja sering tidak memahami apa maunya Tuhan, tidak memahami apa yang terjadi dalam hidup kami, baik sebagai gereja maupun sebagai pribadi. Tapi ternyata Tuhan telah pikirkan itu jauh lebih indah, lebih besar dari yang kami doakan dan pikirkan. Karena itu Tuhan, biar kami memahami maksud dan tujuan Tuhan untuk keberadaan kami di bumi ini sebagai gereja dan sebagai pribadi, sehingga kami benar-benar bisa memuliakan Tuhan. Perjamuan kudus yang akan kami nikmati bersama, Tuhan berkati, sehingga kami dikuatkan oleh kehadiran Tuhan dalam tubuh dan darah Yesus. Kami diteguhkan dengan kehadiran Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Kami dikuatkan, Tuhan dipermuliakan. Berkati semua yang hadir, ampuni dosa, kesalahan, dan kekurangan kami oleh darah Yesus, sehingga setiap kami yang ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus ini diberkati, diberkati, dan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya roti dan anggur ini diberkati oleh Tuhan jadi tubuh dan darah Tuhan Yesus untuk kami. Kami akan nikmati dengan sukacita dan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang. Dari sebelah sini sudah semua? Silakan. Bagiku sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
sama-sama berdiri. Tuhan memikirkan yang indah, yang terbaik untuk kita sebagai gereja dan sebagai pribadi. Indah, sungguh indah. Indah, sungguh indah. Kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Indah pengorbanan Tuhan dan besar untuk kita semua. Angkat roti atau hosti dengan tangan kanan. Firman Tuhan telah memberitahu kita, menegur saya dan saudara, agar kita disempurnakan sebagai gereja. Untuk menjadi gereja yang sempurna, Kristus berkorban, tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita, supaya kita bersekutu dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Darahnya mengalir dari sekujur tubuhnya, supaya saya dan saudara menjadi satu dengan Tuhan, dan kita semua menjadi satu sama lain karena darah Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 haleluya. Kita mengangkat tangan kita dengan syukur. Bersyukur karena anugerahnya begitu besar. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kalah, kini ku dipimpin. Oh, sangat besar, sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kalah, kini ku dipimpinnya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami yang dulu sesat terhilang, Tuhan angkat kami, Tuhan temukan kami di semak belukar kotor, di lumpur dosa. Dan kami dijadikan gereja oleh karena darah Yesus. Kami dijadikan satu pribadi yang mulia, berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua yang hadir dalam ibadah ini, baik di gereja maupun online di rumah. Tuhan, biarlah berkat Tuhan
turun atas kami damai sejahtera, sukacita penuh atas kami. Karena kami mau menjadi gereja, gereja yang berguna di bumi ini, gereja yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, ampuni salah, dosa dan kekurangan kami. Bentuklah kami menjadi bejana yang berguna dan mulia untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua yang melayani pagi hari ini, berkati semua yang hadir. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan korban, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk kelangsungan pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang berikan persepuluhan. Dari sorga Tuhan buka pintu berkat melimpah pada setiap pribadi, setiap keluarga. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Bibit kami pulang dengan sukacita, menikmati hari ini bersama keluarga, menikmati hari ini dengan damai sejahtera, sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera dan penuh kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.